Halo, untuk hari ini kita akan melanjutkan pembahasan masih mengenai persamaan linier, berhubungan dengan persamaan linier. Namun untuk pertemuan video pada kali ini itu pertidaksamaan. Sama-sama masih menentukan himpunan penyelesaian, namun untuk kali ini adalah berupa pertidaksamaan, namun variabelnya masih satu variabel. Nah, langsung saja kita masuk ke nomor yang pertama. Kita disuruh untuk menentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan tersebut. Untuk X-nya adalah bilangan cacah. Perlu diingat bahwa bilangan cacah itu dimulai dari angka 0. Maaf. Oke, kita lanjut. Di sini kita tulis terlebih dahulu persamaannya. Nah, untuk memudahkan kita dalam melakukan proses perhitungan pecahan, kita harus kalikan pecahannya tersebut dengan KPK dari kedua penyebut. Nah, bisa dilihat di sini kedua pecahan tersebut penyebutnya adalah sini 2 dan 3, maka kita perlu mencari KPK dari angka 2 dan 3, yaitu angka 6. Angka 6, maka persamaan di atas kita akan kalikan dengan angka 6. Oke, nah seperti ini. Biasanya persamaannya kita kalikan 6. Nah, ini kita kalikannya khusus untuk pecahannya agar memudahkan proses perhitungan. Maka di sini kita 6-nya pertama kita akan kalikan terlebih dahulu dengan yang setengah. Maka di sini jadinya perkalian 6 dibagi 2 menghasilkan 3. Sedangkan untuk yang 2/3 ini 6 dibagi 3 menjadi 2. Maka kita peroleh di sini 6 dibagi 2 menjadi 3 dalam kurung X tambah 1. Tandanya masih tetap lebih besar. Nah, di sini 6 kita bagi dengan 3 menghasilkan angka 2. Maka 2-nya perlu kita kalikan dengan angka pembilang 2 ini. Nah, seperti ini dalam kurung X negatif 1. Selanjutnya, di sini kita kalikan pelangi. 3 kali X lebih dahulu menghasilkan 3X. Kemudian 3-nya juga harus dikalikan dengan 1 menghasilkan plus 3. Kemudian tandanya lebih besar. Nah, di sini 2 kali 2-nya kita kalikan menjadi 4. Masih dalam kurung X minus 1. Oke, selanjutnya di sini menghasilkan 3X ditambah 3 masih tetap. Nah, yang di sini juga perkalian pelangi. 4 dikali X menghasilkan 4X dikurangi 4 kali 1 menghasilkan negatif 4. Nah, untuk semua yang memiliki variabel X kita letakkan di ruas sebelah kiri, sedangkan untuk yang tidak memiliki X kita pindahkan ke ruas kanan. Maka diperoleh 3X, 4X-nya kita pindah ruas menjadi negatif 4X. Tandanya masih tetap negatif 4. Kemudian 3-nya ini kita pindah ruas menjadi negatif 3. Nah, habis itu kita peroleh negatif 4X lebih besar dari negatif 7. Nah, di sini aturannya jika kedua sisi atau kedua ruas memiliki nilai negatif, negatif 4 dan negatif 7, maka angkanya menjadi positif. Maka nanti negatif 4-nya menjadi 4, negatif 7-nya menjadi 7, dan tandanya harus dibalik. Maksudnya dibalik itu bagaimana? Di sini tandanya adalah lebih dari, maka harus dibalik menjadi kurang dari. Maka diperoleh yaitu 4X. Mohon maaf, ini bukan 4X, tapi min X. Karena 3 dikurangi 4 berarti negatif 1X, atau bisa kita tulis dengan negatif X. Maka kita peroleh X, kita balik menjadi kurang dari 7. Maka setelah itu kita dapat menentukan himpunan bilangannya, bilangan cacah yang kurang dari 7. Nah, kurang dari 7 berarti kita start dari angka 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kenapa sampai 6? Karena di sini kurang dari saja. Kalau ada kata-kata kurang dari sama dengan, maka baru 7-nya ikut. Namun karena di sini 7-nya tidak, tandanya tidak ada sama dengannya, maka 7-nya tidak diikutkan. Jadi 0 sampai 6 sesuai dengan jawaban yang C. Nah, C. Ini yang C, Oke. Jawabannya yang C. Oke. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Untuk nomor 28 masih sama, namun di sini pecahannya ada 3 bagian. Nah, untuk caranya masih sama saja, yaitu kita sederhanakan agar pecahannya itu hilang untuk memudahkan proses perhitungan. Nah, di sini bukan bilangan cacah lagi, melainkan bilangan bulat. Nah, bilangan bulat terdiri atas bilangan negatif, 0, dan bilangan positif. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Di sini persamaannya kita masih sama, yaitu melakukan pencarian KPK. Di sini karena penyebutnya ada 2, 3, dan 2, maka KPK-nya masih sama dengan tadi, 6. Maka kita kalikannya juga sama menggunakan angka 6. Diperoleh seperti ini. Nah, ini yang pertama. Kita ke pecahan yang pertama. Berarti 6 dibagi 2 menghasilkan 3. Dalam kurung 2X dikurangi 5. Kurung. Kemudian kita masuk ke pecahan berikutnya. Berarti 6 dibagi 3 menghasilkan 2. Maka masih sama seperti tadi. 2 perlu kita kalikan dengan 2 karena pembilangnya ada 2 juga. Kemudian kita kalikan dengan di dalam kurung 3X dikurangi 2. Kemudian kita kurangkan dengan 6 dibagi 2. 6 dibagi 2 menghasilkan 3, maka kita kurangkan dengan 3. Kemudian kita melakukan proses perkalian pelangi lagi. Di sini 3 kita kalikan dengan 2X menghasilkan 6X. Kemudian kita kurangkan dengan 3 kali 5 menghasilkan negatif 15. Seperti ini. Nah, untuk bagian ini kita perlu mengalihkan terlebih dahulu 2 kali 2 menghasilkan 4.
kurung 3x dikurangi 2 kurangi 3. Maka diperoleh 6x min 15 lebih besar. Nah, ini kita kalikan pelangi, 4 kali 3x menghasilkan 12x, kemudian 4 dikali negatif 2 menghasilkan negatif 8. Maka kita kurangkan dengan angka 3. Oke, kemudian ini kita peroleh 6x dikurangi 15, 12x kurangi 11. Kemudian seperti tadi, untuk nilai x kita pindah ke ruas kanan, ruas kiri semua, sedangkan untuk bilangan yang tidak memiliki x kita pindah ke ruas kanan semua. Sehingga menghasilkan 6x, kemudian 12x-nya kita perlu pindahkan menjadi negatif 12x, lebih dari negatif 11. Untuk negatif 15-nya pindah ruas menjadi positif 15, maka diperoleh negatif 6x lebih besar dari 4. Nah, di sini juga ada aturan lagi, jika bagian x-nya negatif, maka tanda harus dibalik, dan bagian x-nya menjadi positif, sedangkan untuk bagian yang kanan, konstantannya ini menjadi lawannya. Jika ini awalnya positif, nanti jadi negatif, kalau awalnya negatif, maka nanti jadi positif. Maka kita peroleh menjadi 6x positif, tandanya kita balik menjadi kurang dari 4-nya menjadi negatif 4. Maka diperoleh negatif 4/6. Atau sama saja artinya dengan negatif, kita sama-sama bagi 2, 4-nya bagi 2 menjadi 2, 6 bagi 2 menjadi 3. Maka diperoleh persamaan paling sederhananya adalah x harus kurang dari negatif 2/3 untuk memenuhi persamaan ketidaksamaan yang ada di soal. Nah, setelah kita memperoleh ini, maka kita harus mencari bilangan bulat yang memenuhi syarat negatif x kurang dari negatif 2/3. Oke, kita lihat. Nah, maka yang kurang dari negatif 24/3, maka kalau kurang, maka negatifnya lebih besar. Di sini negatifnya lebih besar adalah dimulai dari negatif 4. Nah, pilihan jawabannya ada C dan D. 4, karena kita tulis negatif 4, negatif 3, negatif 2. Nah, negatif 1 ikut atau tidak? Dan di sini bisa dilihat kalau min 2/3 itu lebih kecil angkanya daripada 1, berarti negatif 1-nya masih ikut. Jadi, jawabannya adalah yang C. Karena di sini bukan min 3/3, melainkan min 2/3. Nah, min 2/3 itu lebih besar daripada negatif 1. Karena untuk bilangan negatif semakin besar angkanya, semakin kecil. Karena negatifnya itu yang membuat angka tersebut menjadi kecil. Jawabannya C. Kita lihat dulu di sini jawabannya C. Oke. Nah, untuk materi pertidaksamaan linear satu variabel cukup sampai di sini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Bye-bye.